Bab 34. Diunggah oleh baca suara. Menjaga kebangkitan naga tampaknya mengejutkan Sylvie, yang sekarang dengan panik bertanya padaku apa yang terjadi dari manapun dia berada. Tidak apa-apa, si level. Aku ingin kau menjauh sekarang dan jika sesuatu terjadi, kembalilah ke rumah Hellsteas untukku. Tidak, aku akan pergi ke arahmu sekarang, Papa. Tahan, aku bisa merasakan Sylvie semakin dekat tetapi dia masih beberapa puluh kilometer jauhnya. Menjauhlah, Sylv. Silahkan, saya butuh seseorang untuk memberitahu keluarga saya apa yang terjadi kalau saya mentransmisikan, suara di kepala saya keluar dengan putus asa. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil keluar dari hidup ini, dan saya tidak ingin keluarga saya bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa cincin itu diaktifkan. Hati-hati. Terima kasih, si level. Salah satu kemampuan fase pertama saya, Acquire, memungkinkan saya untuk sementara waktu memisahkan diri dari ruang dan waktu di sekitar saya, yang tampaknya juga merupakan salah satu keterampilan bawaan Sylvia. Fase itu terbatas dalam banyak hal karena saya bukan naga. Mana terbatas yang dapat saya akses, serta beban fisik yang diberikan pada saya, membatasi apa yang sebenarnya bisa saya lakukan ketika saya mengaktifkan fase, memperoleh. Cara paling efisien untuk menggunakan fase ini, saya sadar ketika saya berlatih dengan kakek Virion, adalah dengan menggunakan mantra impuls thunder celap di sampingnya. Saya akan mengaktifkan fase pertama dalam semburan milidetik singkat sementara waktu reaksi tubuh saya meningkat secara dramatis dari keterampilan atribut petir, ini memungkinkan saya untuk bereaksi dan melawan hampir semua hal. Itu adalah cara paling efisien yang dapat saya pikirkan, karena saya tidak dapat memengaruhi apapun yang beku ketika fase pertama diaktifkan. Meskipun saya tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama, itu adalah kartu truf terbesar saya. Fakta bahwa fase pertama dari bis saya tidak akan terlihat oleh orang-orang di sekitar saya membuatnya lebih berguna. Saya teringat kembali pada waktu di rumah lelang ketika saya pertama kali menggunakan fase, mengakuisisi, pada orang lain. Sebastian tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun selain saya karena saya memisahkan kami dari waktu dan ruang orang-orang di sekitar kami. Saya hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya lumpuh di tempat tidur pada hari berikutnya. Namun, saat ini, adalah saat-saat ketika fase pertama saya tidak begitu berguna. Tidak peduli seberapa cepat aku bisa bereaksi terhadap tsunami tanaman merambat ini, aku tidak akan bisa menghindar atau melarikan diri darinya dalam keadaan utuh. Tidak ada pilihan lain. Saat aku melepaskan kekuatan dorman dari kehendak Sylvia jauh di dalam inti mana, aku merasakan setiap pori di tubuhku terbuka ketika gelombang mana mulai mengamuk keluar masuk tubuhku. Ruang di sekitarku terdistorsi dan tanah di bawah kakiku mulai retak dari mana yang mengelilingi tubuhku. Warna mengering dari penglihatan saya karena saya hanya bisa melihat dalam nuansa abu-abu. Satu-satunya warna yang bisa saya lihat adalah dari banyak partikel mana di atmosfer di sekitar saya, semua berkilauan sesuai dengan elemen yang sesuai. Gelombang mana yang telah mengamuk di sekitarku tiba-tiba tersedot dan memadat ke dalam tubuhku ketika perasaan kekuatan yang tak dapat diatasi membuatku kewalahan. Rasa superioritas atas segalanya, hidup atau tidak, di alam semesta ini, hampir membuatku gila. Saya menekan godaan yang tumbuh untuk melenyapkan segala sesuatu di sekitar saya keluar dari mania belaka. Aku terengah-engah. Mana di atmosfer tampaknya tunduk pada kehendak saya, seolah-olah bahkan alam sekarang berada di bawah perintah saya. Fase 2, Kebangkitan Naga, integrasikan. Tanda emas, tanda yang sama dengan yang dimiliki Sylvia, berlari di lengan dan punggungku dengan sensasi terbakar. Aku bisa melihat rambutku tumbuh lebih panjang, mengalir turun ke pundakku, ketika warna rambutku yang dulu berubah menjadi putih terang bercahaya, berayun dari pusaran energi yang terus-menerus melingkupiku. Di satu sisi, rasanya seperti tubuhku menjadi lebih seperti milik Sylvia. Setelah menenangkan suara di dalam kepalaku yang menyarankan aku mengamuk, aku memeriksa sekelilingku. Hanya Jasmine dan Elia yang tersisa. Elia ada di samping Jasmine sekarang, yang masih kehabisan napas dan berkeringat kesakitan, mendukungnya dengan pundaknya. Elia menatapku dengan ekspresi bingung, wajahnya yang dulu serius hampir lucu ketika kacamatanya terkulai di hidungnya yang patah. Iklan. Kecelakaan hebat lainnya menyentak perhatian saya kembali ke tugas yang sedang saya tangani. Tsunami tanaman merambat yang membentuk wali kayu elder meluas sebagai wajah yang terbentuk di dalam gelombang. Wajah itu menatapku dengan takut, mengabaikan orang lain kecuali aku. Binatang buas mana yang pernah memandang kami seperti kami serangga sekarang menampilkan jejak rasa takut. Ayo bermain, geramku, menyeringai. Dunia bergerak di sekitar saya dalam gerakan lambat ketika saya melompat, rela angin ke telapak kaki saya. Aku langsung membersihkan jarak antara wali kayu tua dan diriku saat angin ribut yang kudorong dengan meninggalkan kawah lebih besar dari mantra yang digunakan Elia. Impuls petir. Gelombang petir hitam melilit tubuhku saat aku dengan mudah menghindari ribuan tanaman merambat yang melesat ke arahku. Setiap pohon anggur yang disentuh oleh sulur-sulur petir hitam langsung hancur dan layu, tetapi untuk setiap anggur yang hancur, lusinan menggantikannya. Dengan menggunakan tanaman merambat yang menembaki saya sebagai pijakan, saya melenggang melalui serangan tanaman merambat berduri setebal tubuh saya, semakin dekat ke inti wali kayu elder. Saya sudah bisa merasakan kekalahan dari menggunakan fase kedua ketika tubuh saya mulai gemetar dan saya menahan kebutuhan untuk muntah darah.
Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Api putih, gumamku. Tangan saya terbakar dan menjadi dilalap nyala api putih yang sepertinya membekukan kelembaban di udara di sekitarnya. Ini adalah keterampilan ofensif paling kuat yang saya miliki di gudang senjata saya, tetapi yang juga paling sulit dikendalikan. Sementara keterampilan atribut petir saya lebih terfokus pada pertarungan satu lawan satu, saya mengarahkan teknik atribut es saya untuk bentuk penghancuran yang lebih luas, kalau-kalau situasinya muncul. Api putih menyala di tangan saya tumbuh lebih besar ketika saya menyerap bintik-bintik mana air atribut mana partikel ke dalam tubuh saya. Dengan menggunakan kekuatan saya yang terakhir, saya melepaskan keterampilan terakhir saya. Absolute Zero. Wali kayu tua, yang dalam bentuk gelombang raksasa tanaman merambat, dengan cepat menjadi terbungkus dalam es ketika atom-atom yang membentuk binatang mana membeku di tempat di mana api putih telah menyebar. Meledakkan petir hitam di sekitarku, kumparan listrik gelap yang mematikan dilacak melalui tsunami beku tanaman merambat dan langsung menghancurkannya, hanya menyisakan inti mana binatang buas itu. Fase kedua hilang saat aku menghamburkan seteguk darah. Ketika tubuhku mulai jatuh, aku tidak bisa tidak mengagumi keindahan pecahan es yang berkilauan yang pernah menjadi makhluk legendaris kelas es mana, itu memiliki efek nyata bahwa seseorang hanya akan melihat dalam mimpi. Ketika kesadaran saya memudar, hal terakhir yang saya dengar adalah gema dari teriakan Sylph di kepala saya. Iklan. Segera setelah saya bangun, saya langsung berharap bisa pingsan lagi. Gelombang rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhku, membuatku tak berdaya saat aliran air mata mengalir di pipiku. Saya memuntahkan darah dan sisa-sisa makanan kecil yang saya makan sejak tiba di ruang bawah tanah. Setiap otot, setiap pori, setiap serat tubuh saya terasa seperti digergaji secara perlahan oleh pisau yang mendidih. Tanpa kekuatan untuk mengeluarkan tangisan kesakitan, aku hanya memaki-maki dalam pikiranku. Kamu sudah bangun, sebuah suara memanggil dari sampingku. Memfokuskan semua keinginan saya untuk tetap terjaga, saya mengabaikan suara itu. Setelah hening sesaat, aku berhasil mengucapkan beberapa suara. G-Glove. Gloveku, aku praktis terbatuk, memalingkan kepalaku ke samping agar aku tidak tersedak darahku sendiri. Bagaimana dengan sarung tanganmu? Aku bisa melihat wajah Elia sekarang ketika dia melepas sarung tangan yang diberikan orang tuaku dari tanganku. B. Hancurkan salah satu kristal C pada sarung tangan dan berikan. Aku hampir pingsan karena rasa sakit lagi, tetapi sebelum aku melakukannya, Elia berhasil memahami dan mengikuti instruksi gagapku. Gelombang cahaya menenangkan yang menyenangkan menyelimuti tubuhku, dan rasa sakit yang tak tertahankan mereda sehingga aku bisa sedikit tenang. Saya mencoba bangkit tetapi tubuh saya, sekali lagi, menolak untuk mendengarkan. Berbaring tak bergerak di punggung saya menilai situasi sekarang, karena kemampuan kognitif saya tidak lagi sepenuhnya fokus pada menahan rasa sakit. Di sekitar kami, tempat itu gelap dan sempit, dengan satu-satunya sumber cahaya berasal dari api kecil di tengah kelompok kecil kami. Di mana Jasmine? Aku serak, berusaha untuk memutar leher ketika aku mencari dia. Ketika gelombang rasa sakit lain mengepal bagian dalam tubuhku, aku teringat saat aku berusia 4 tahun dan jatuh dari tebing. Bagus, kali sial. Elia menunjuk ke ujung lain dari pondok kecil tempat kami berkumpul. Dia di sebelah sana. Petik 2. Baru saja mengangkat kepalaku, aku bisa melihat Jasmine berbaring di dinding yang jauh. Wajahnya berkerut kesakitan saat butir-butir keringat berserakan di atas alisnya. Dia dipukul jauh lebih keras oleh mantra lukas dan tubuhnya tidak dibentengi dengan mana. Saya memiliki peralatan medis sehingga saya merawat luka bakar eksternal di perutnya, tetapi saya pikir luka bakar itu telah menyebabkan beberapa kerusakan internal. Lelah di Jasmine, meluruskan kacamatanya. Memalingkan kepalaku ke belakang, aku bisa melihat bahwa bocah itu tidak dalam kondisi yang baik. Rambut hitamnya yang biasa rapi sekarang menjadi sarang burung ketika potongan dan darah kering menutupi wajah dan tubuhnya. Hidungnya, yang telah rusak telah berubah menjadi ungu yang sakit-sakitan dan pakaiannya robek. Dia terluka dan lelah, tetapi dia cukup bisa keluar dari sini. Namun, dia tetap tinggal, mengabaikan mengobati lukanya sambil memfokuskan upayanya untuk menjaga Jasmine dan aku tetap hidup. Saya ingin berterima kasih kepada Elia karena membantu kami, tetapi saya menahan diri sampai saya dapat berbicara dalam kalimat lengkap, jika aku memberitahunya sekarang, itu hanya akan terasa tegang dan menyedihkan. Sampai saat itu, saya hanya bisa mendidih dalam asap saya sendiri, memikirkan cacing yang tak bertulang, pengkhianat bernama Lukas. Gunakan sarung tanganku pada Jasmine juga. Retakan salah satu permata di atasnya dan tekan pada luka-lukanya, aku menjelaskan melalui gigi yang terkatup. Mengerti. Elia beringsut menghampiri Jasmine dan aku mendengar dengung samar dari cahaya yang menerangi gua kecil tempat kami berada. Napas kasar Jasmine berubah menjadi lebih mantap. Dengan menggunakan kekuatanku yang terbatas untuk melihatnya lagi, aku melihat ekspresinya yang tegang sebelumnya telah tenang. Aku pikir dia akan baik-baik saja dengan istirahat beberapa jam. Senyum langka keluar dari wajah Elia yang pendek. Ayah, kamu sudah bangun sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Aku hampir sampai. Suara Sylvie berkicau di kepalaku. Saya baik-baik saja sekarang. Saya pikir Anda mengatakan Anda harus menyelesaikan sesuatu. Apakah Anda sudah selesai dengan itu? Saya bertanya kepada bayi naga saya.
Tidak, tapi aku hampir selesai. Saya akan menemukan Anda setelah saya selesai. Aku merindukanmu, Papa. Suara kecewa Sylvie hampir menggoda aku untuk hanya menyuruhnya datang ke sini sekarang, tetapi aku menahannya. Aku bisa merasakan perubahan dalam tubuh Sylvie, dan aku tahu dia sedang mengalami sesuatu yang penting. Aku tidak berpikir kalau pendekar pedang bertopeng legendaris, Not, akan menjadi seseorang seusiaku. Suara temanku yang berkacamata itu menggerakkan pikiranku. Topengku. Suara saya berubah sedikit panik ketika saya perhatikan untuk pertama kalinya bahwa wajah saya telanjang. Maaf. Itu meledak saat kamu jatuh. Aku tidak bisa melihat ketika aku memindahkan kalian berdua ke tempat yang aman. Aku melihat dia menggaruk pipinya, sesuatu yang mirip dengan rasa malu terekspresikan di wajahnya. Bagaimana dengan pedangku? Apakah kamu melihat tongkat hitam yang kubawa? Mataku berputar-putar melalui pencahayaan redup. Aku melihat garis pedangku ketika Elia menunjuk sedikit ke kanan Jasmine yang sedang tidur. Iya, itu di sebelah Jasmine. Aku tidak tahu apakah itu berharga atau tidak, tetapi aku menyimpannya untuk berjaga-jaga. Aku hanya menghela napas dalam-dalam, beban yang agak berat terangkat dari dadaku. Terima kasih untuk semuanya, untuk menyelamatkan Jasmine dan aku dan mengambil pedangku ketika kau bisa dengan mudah melarikan diri sendiri. Terima kasih. Haha, jika aku meninggalkanmu dalam keadaan setengah mati, itu akan membuatku pada tingkat yang sama dengan keledai itu, Lukas, lalu bukan? Dia tersenyum padaku. Heh, tidak hampir. Aku tertawa sedih. Elia beringsut mendekat, duduk di sebelahku sekarang. Kenapa kau tetap di sini? Aku melihat Jasmine menarikmu untuk melarikan diri. Aku merasa kalian berdua bisa melarikan diri pada waktu itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti pada pertanyaannya. Seorang raja tidak pernah mengkhianati orang-orang yang mempercayainya. Aku mengedipkan mata, yang membuatnya mengejek. Dan, aku ragu-ragu. Aku berjanji seseorang yang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih baik dan untuk menghargai orang-orang di sekitar saya. Puff, kau terdengar seperti orang tua. Kami cukup muda. Aku ingin tahu apa jenis hidup yang Anda miliki sampai sekarang untuk menjanjikan seseorang bahwa, wajah tegang Elijah jauh lebih santai sekarang, wajahnya yang dulu batu penuh kehidupan. Terkadang aku bertanya-tanya sendiri, haha. Sudah berapa lama aku keluar? Saya mengubah topik pembicaraan. Sulit dikatakan tetapi pasti lebih dari sehari. Jasmine terbangun beberapa kali di antaranya, tetapi hanya cukup sehingga aku bisa memberinya makan, jawabnya, bersandar di dinding. Aku menggoyang-goyangkan diriku dengan susah payah untuk duduk di dinding juga, Elia membantu saya, ketika saya perhatikan bahwa dinding itu terbuat dari logam. Ini sepertinya tidak dibuat secara alami. Di mana kita? Aku merasakan permukaan dinding yang dingin, menelusurinya kembali ke tanah. Aku menyulapnya. Kupikir tubuh penjaga kayu Elder mendukung seluruh tingkat gua tempat kami berada. Setelah kau mengalahkannya, langit-langitnya runtuh, dan begitu kau mendarat di tanah, aku membangun tempat perlindungan kecil untuk menjaga batu dari mengubur kita hidup-hidup. Dia menghela nafas. Sampai sekarang, dia belum memberikan satu pun jejak bahwa dia adalah seorang yang menyimpang, dan yang agak khusus pada saat itu. Alih-alih terkejut, entah bagaimana pikiranku terasa nyaman. Sejak saya bertemu dengannya, sesuatu terasa aneh. Seperti kami telah mengadakan semacam koneksi entah bagaimana. Saya kira dia menyimpang adalah alasannya. Saya pikir hanya kurcaci yang dapat memanipulasi logam. Dan bahkan kemudian, saya diajari bahwa mereka hanya bisa memanipulasi logam yang ada, tidak membuat dan menyulapnya. Begitu banyak untuk menyimpan rahasia. Elia terkekeh, tenggelam lebih jauh ke bawah, ekspresi lelah di wajahnya. Ceritakan padaku, aku mengejek sambil tersenyum, menahan rasa sakit ketika tubuhku memprotes bahkan pada gerakan sekecil apapun. Baiklah, tapi kamu harus memberitahuku apa yang kamu lakukan di sana juga. Rambutmu memutih. Dan matamu. Mereka bersinar ungu. Ada simbol bercahaya yang juga muncul di tubuhmu. Saya tidak tahu bahwa mata saya telah berubah menjadi ungu, tetapi hanya mengangguk setuju dan membiarkan dia melanjutkan. Aku dari Dark Kingdom, tapi aku tidak begitu yakin dari mana asalnya. Para penatua yang merawatku sejak aku kecil selalu menghindari subjek orang tuaku jadi aku tidak pernah mendapat jawaban yang jelas. Satu-satunya kenangan masa kecil saya datang dalam kilasan menyakitkan yang terasa seperti telah terkunci entah bagaimana. Sekitar setahun yang lalu, ketika saya terbangun, saya menciptakan ledakan besar sehingga seluruh kamar saya hilang begitu saja. Setelah dilatih sebentar, saya menemukan bahwa saya secara tidak normal lebih baik di mantra atribut bumi daripada elemen lainnya. Seperti, ke titik di mana saya tidak akan bisa melemparkan apapun kecuali mantra paling dasar dalam air, api, atau angin. Bahkan sekarang, Elia menatap kosong di telapak tangannya. Tapi aku tidak tahu apa aku lagi. Petik 2. Aku menatap Elia, memperhatikan bahwa tangannya gemetar ketika dia dengan cepat meremasnya menjadi tinju untuk mengendalikan dirinya. Aku hanya berbaring, diam-diam. Saya tidak akan berpura-pura seolah memahaminya, dan apapun yang saya katakan sekarang hanyalah kata-kata penghiburan kosong. Kadang-kadang, aku mendapatkan perasaan ini. Seperti apa yang bisa kulakukan sekarang bahkan bukan batasnya. Aku tahu itu mungkin terdengar aneh tapi aku mendapatkan gatal ini bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di hatiku, dan sekali aku bisa mengendalikannya kekuatan, saya akan tahu siapa saya sebenarnya. Maaf,
Haha, ini akhirnya menjadi sesi terapi bagi saya, bukan? Dan seperti itu, bocah berkacamata yang berusaha sangat keras untuk menjaga fasad yang keras dan dingin ternyata rapuh di bagian dalam. Aku menggertakkan gigiku saat aku menginginkan tubuhku yang patah untuk duduk tegak menghadapi Elia. Mengintip mata bocah itu, aku melihat sedikit keputusasaan, tetapi juga kelemah lembutan, dan kebanggaan dalam dirinya yang meyakinkan keputusanku. Bertahun-tahun menjadi raja, mewakili negara saya, bertemu semua jenis orang yang berbeda, saya terbiasa bisa melihat tipe orang seperti apa seseorang itu, dan kesan saya tentang Elia adalah bahwa ia bisa menjadi seseorang yang bisa saya percayai. Aku augmenter segi 4 dengan 2 penyimpangan, es dan kilat, kataku dengan nada datar. Sebelum dia sempat bereaksi bahkan terhadap ranjau darat yang baru saja saya berangkat, saya melanjutkan. Aku juga penjinak binatang buas. Apa yang kamu lihat di sana adalah aku melepaskan surat wasiat binatang buasku. Kudus, aduh, dia bangkit, menggosok kepalanya. Aku pikir aku aneh tapi kurasa kamu yang menang. Tunggu, berapa umurmu? Dia bertanya. Saya berusia 11 tahun beberapa bulan yang lalu. Tidak mungkin, saya akan berusia 12 tahun dalam beberapa bulan. Saya tidak tahu tanggal kelahiran saya yang tepat, tetapi Penatua baru saja membuat hari ulang tahun saya pada hari ia menemukan saya, tanggal 10 Januari. Anda tahu nama saya Elia, tetapi saya tidak tahu nama Anda. Siapa nama Anda? Dia menjulurkan tangannya sebagai tanda persahabatan. Menggenggam tangannya, aku menjawab dengan senyum sedih. Arthur Lewin, tapi panggil saja aku Art. Selama beberapa jam berikutnya, kami bertukar cerita. Masa kecil Elia tidak terlalu penting sebelum kebangkitannya. Dia tinggal bersama si Penatua karena anak-anak kurcaci tidak terlalu suka bergaul dengan manusia. Karena itu, Elia menghabiskan sebagian besar waktunya membaca berbagai buku. Mendengarkan dia berbicara dan hanya mendengar tentang hidupnya, aku bisa mengerti mengapa dia jauh lebih dewasa untuk seseorang seusianya. Dia hanya berbicara dengan orang dewasa, kebanyakan Penatua yang merawatnya, dan hanya hidup dalam masyarakat di mana hampir semua orang lebih suka tidak ada hubungannya dengan Anda membuat dia tumbuh jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Saya memecahkan permata terakhir dari sarung tangan untuk menghilangkan rasa sakit lagi ketika Jasmine bangun. Begitu matanya terbuka dan dia melihat bahwa aku sudah bangun, dia menembak dan menarikku ke pelukan, dan pelukan yang menyakitkan. Aku baru akan mengatakan sesuatu ketika aku merasakan tetesan air mata jatuh di leherku. Apa-apaan, aku bisa menahan rasa sakit beberapa detik lagi. Maaf aku tidak bisa melindungimu, hanya itu yang bisa dia katakan ketika dia menahan isak tangisnya. Tidak apa-apa, Jasmine. Akulah yang keras kepala. Aku menyesal telah menyeretmu ke dalam kekacauan ini bersamaku. Aku menepuk punggungnya. Apakah dia selalu sekecil ini? Mengenali dia sejak saya masih kecil, saya selalu menganggap dia lebih besar dari saya, tetapi di tangan saya sekarang adalah wanita yang lemah. Setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, aku dengan gemetar berdiri, meletakkan tangan di bahu Jasmine dan Elia. Ayo pulang, kawan.